Kita kan dagangannya di Peran ini, di kaki lima lah ya. Di kaki lima belum punya ruko ini, di kaki lima. Tapi alhamdulillah hasilnya tuh nggak kalah kayak punya ruko. Omset Pak Haji sebelum saya di RDA ya Pak Haji, ibaratkan sebulan itu sekitar 10 juta. Alhamdulillah nyampe 30 juta Pak Haji. Wow. Ya Pak Haji. Sebelum kenal RDA omsetnya Paling di bawah 10 juta Pak Haji. di bawah 10 juta. Setelah meraktikin sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, Maksain. salat badiah qobliyah nggak boleh, Terus sedekah Jumat barokah, ya Pak Haji. maksain, hasilnya 30 juta Pak Haji. wow. Intinya Tepuk tangan dong. Semuanya itu maksain Pak Haji. Maksain. Semua itu maksain dan pasti Pak Haji. Nah, Bapak dan Ibu berani gak maksain? Terutama ibadah ekstrim. Berani gak? Iya dong, kan gratis ibadah ekstrim. Kalau sedekah ekstrim. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Anto dari Kebumen Pak Haji. Anto dari Kebumen. Ya. Kebumennya desa apa? Desa Karangsambung, Kecamatan apa? Kali Gending, Kabupaten apa? Kebumen Pak Haji. Oh iya. Sekarang pertanyaan apa, Bos? Saya kenal RDA dari bulan September Pak Haji. Ya. Cuman ikut pencerahan, selalu nyimak Pak Haji. Ya. Dan saya jualan es krim Pak Haji. Ya. Es krim durian sama es krim Di Kebumen. di Jakarta Pak Haji jualannya. Oh, di Jakarta. Ya, sama istri saya Pak Haji. Sama istri dagang Ya. es krim. Saya selalu Yang bikin es krimnya siapa? yang apa Pak Haji? Yang bikin es krimnya siapa? Kita berdua Pak Haji. Oh, berdua. Kita selalu nonton Pak Haji itu selalu nonton YouTube terus Oh, kalau mau nonton YouTube saya? iya Pak Haji. Apa yang tertarik dari YouTube saya? Saya pengen walaupun usahanya di pinggir jalan Pak Haji, saya pengen kayak Tajir Melintir Pak Haji. Oke. Nah, makanya saya ikutin arahan Pak Haji, mandi pandan sampai jalan dalam dibalik. Dibalik. Istri kamu BH-nya dibalik gak? Pasti Pak Haji dibalik Pak Haji. Kamu kesini sama siapa? Sama istri Pak Haji. Coba lihat BH-nya dibalik gak? Dibalik Pak Haji. Oh, dibalik. Ya. Itu banyak ini Pak Haji, testimoni Pak Haji. Jadi saya pakai itu, pakai celana dalam, habis tidur pagi-paginya diredam, saya pakai di sekeliling kita jualan. Ya alhamdulillah tadi Pak Haji, yang tadinya kita jual berapa udah sampai terjual di Pak Haji. Habis Wow, tepuk tangan. Wow, luar biasa. dan adanya lagi Pak Haji, kita ATM jarang ngisi Pak Haji. Pas kita mau lihat ATM terisi 100.800.000 Pak Haji. Wow. Bos, maju sini, diri. Coba lo meraktekin ilmu RDA apa yang terkabul apa, Bos? Mari sana, Bos. Sip, nanti gua kasih uang bibit. Acting mulai. Jadi apa namanya? Kan kita dari kecil sampai saat ini kan jadi tuan kecil itu ya. Nah, kalau kita pulang mandi itu kita telanjang bulat Pak Haji. Ya. Nah, telanjang bulat kita Tapi kan ibu-ibu nggak percaya. Coba kayak gimana kalau telanjang bulat? ya kita dibuka semua bajunya Pak Haji. Kadang nggak pakai baju siapapun lah. Nggak. Nggak Pak Haji. Tapi ini kan pada japri kayak gimana bentuknya? Waduh. Nah, habis itu kita ucap syukur dulu Pak Haji. Ya. Nah, sebelum kita kenal RDA aja lah ya Pak Haji. Kita sholat ibaratkan bolong-bolong Pak Haji. Bolong. Sebelum ketemu RDA. Iya, kadang sholat, kadang enggak gitu Pak Haji. Wow. Nah, langsung sedekahnya pun dibilang nggak pernah Pak Haji. Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, walaupun pernah, cuman kadang-kadang ikhlasnya aja, paling berapa gitu. Kalau RDAY sedekah nggak butuh ikhlas. Ikhlas nomor 9. Yang penting maksain. Nah, jadi saya kenal RDAY dari bulan September akhir Pak Haji, dari saudara ya Pak Haji. Ya. Nah, habis itu dari situ saya maksain sampai sekarang Pak Haji. Yang tadinya sedekahnya subuh paling 10.000 apa 5.000, 2.000, saya maksain kata Pak Haji 100.000 saya Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Ya. Bos, Mas Abi sama Mbak Lisa awalnya sedekah subuhnya sama kayak bapak-bapak. Ini saya paksain sedekah subuhnya naik jadi 1 juta. Sekarang Mas Abi sama Mbak Lisa sedekahnya per hari 5 juta. Nih per hari. Besok pagi dia mau naikin sedekah subuhnya per hari
10 juta. Mas Abi sama Mbak Lisa tiap hari ngundang anak yatim 18. Satu anak yatim dapat 100, supirnya 100, bensinnya 300, tol, supir pendamping sama buat makan. Kira-kira total 5 juta. Nah besok pagi Mbak Lisa sama Mas Abi ngucap syukur karena udah cair. Nah ini yang di depan mata angkanya hampir 500 miliar. Makanya tadi dia bisik-bisik di belakang, gue pantasnya sedekahnya berapa Ji tiap hari? Ya kira-kira ya 36 anak yatim. Ya kalau dirupiahin sekitar 10 juta. Oke Ji, deal besok. Nah mau saya, Bapak dan Ibu yang udah sedekah 100, coba ditingkatin jadi 200 kayak Mas Apriyadi. Tingkatin jadi 300, 500. Sekarang Mas Apriyadi sedekah subuhnya tiap hari maksain 1 juta. Tapi dia punya uang omsetnya per hari 900 juta sampai 1 miliar. Ada lagi Dokter Lena di Lampung punya klinik kecantikan, sedekah subuhnya juga 100.000. Sekarang dia udah 1 juta. Sekarang untung kliniknya setiap hari untung bersih 10 juta. Nah Bapak dan Ibu coba paksain. Jangan hamil 100.000, lahiran 100.000, anaknya gede 100.000, hamil anak kedua 100.000. Janganlah, tingkatin. Kan sedekah tuh tolak bala. Jadi ada bala, kita ada tolakan. Nah, kalau dia udah bagus ya, dari kecil-kecil sekarang udah 100.000. Bisa? Saya mau yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, saya mau rumahnya kayak Mas Abi dan Mbak Lisa. Amin. Amin. Rumahnya Mas Abi dan Mbak Lisa 2.200 meter. Amin. Mobilnya Mbak Lisa dan Mas Abi 19 unit. 4 unit mobil supercar. Nah, Bapak dan Ibu harus apapun profesinya, pokoknya kayak Mbak Lisa sama Mas Abi. Berani? Pasti terkabul? Pasti. Pasti terkabul? Pasti. Kurang kencang sampai lehernya putus. Pasti terkabul? Pasti. Sekali lagi. Pasti terkabul? Oke, tepuk tangan dong. Lanjut. Ya. Ya jadi gini Pak Haji, kan kalau Jumat Barokah itu saya nggak tahu Pak Haji, tahunya Harus sejuta. ya nggak dari RDAY Pak Haji. Sebelum RDAY saya cuman seikhlasnya paling 5.000, 10.000. Nah barang dari RDAY itu Pak Haji, saya maksain 1 juta Pak Haji. Tiap Jumat Tiap Barokah. Jumat Pak Haji. Tepuk tangan dong. Sampai sekarang Pak Haji. Sampai sekarang Pak Haji. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nih makanya saya kesini malam ini, saya maksain, saya biasanya sendirian Pak Haji. Sekarang ngajak istri kesini Pak Haji. Sekarang saya bawa uang 9 juta ini, mau sedekahin sedekah ekstrim lah intinya Pak Haji. Ke Pak Haji langsung ini Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Berkah ya bos. Wow. Gue yang sedekah, gue yang ngaceng asli. Lanjut bos. Apa yang bikin lo nekat sedekah subuhnya 100.000 ke anak yatim? Apa yang bikin lo nekat sedekah hari Jumat barokahnya 1 juta ke anak yatim? Apa yang bikin lo nekat sedekah sedompet lo 9 juta? Apa yang bikin lo nekat coba? Yang saya bikin nekat itu pasti Pak Haji. Pasti yakin Pak Haji, intinya pasti yakin Pak Haji nekat dengan ijab dengan anak yatim umroh, anak yatim kurung, anak yatim tahajud. Pasti saya kaya raya tajir melintir Pak Haji. Wow, luar biasa. Iya, tadi dia udah Mbak Lisa sedekah 75 juta. Jadi anak yatim besok yang berangkat dapat 5 juta dari Mbak Lisa buat dolar, beli real, baju buat itu 7 hari, baju umroh berapa sih harganya satu misalkan 100.000 ya. Kalau 7 hari berarti 700.000. Satu anak dapat 1 juta, dapat 5 juta kan, berarti nanti dapat real. Nah ini dapat tambahan. Pak Haji, aku pengen nekat kayak bos es krim sama bos besi pemul. Boleh, bebas.
nanti japri aja. Bapak dan Ibu yang ikut sedekah patungan umroh minimal 1 juta, namanya nanti di list, kita ijab kabul di atas pesawat. Jadi di atas awan. Nanti hajatnya ibu namanya sebut, nanti anak yatim ngaminin. Nanti ijabnya di Raudoh, tahu gak Raudoh? Di Madinah. Ya, nanti di Ijin Ismail, tahu gak? Ah ya, di situ tempat-tempat yang mustajab. Nah, paksain, Pak Haji, kalau aku punya 500.000 boleh gak? Gak boleh. Kumpulin dulu. Yakin, pasti nanti kan masih berangkatnya nanti tanggal berapa? 7. Mas berangkatnya tanggal 7 Maret. Masih bisa ngumpulin kan? Masih, kalau 500.000 tabungin dulu. Saya maunya 1 juta. Lihat hasilnya. Pak Haji, aku kan udah sedekah patungan 1 juta. Boleh gak aku ijab di bandara di Terminal 3? Boleh. Boleh gak aku ijab di sini sama anak yatim sebelum berangkat? Boleh. Yang gak boleh Bapak dan Ibu nyegat di atas awan. Jangan ya. Di bandara aja nanti kita ngumpul. 100% tamu-tamu RDAY yang ijab dari 2011 sampai 2022 di bandara, satu pun tidak ada yang gagal. Coba lihat, kan kita dari 2011. Jadi nanti di bandara anak yatim dikumpulin, ibu berbaris ijab, nanti dia ngamin, doanya pesawat, amin anak yatim roket, sedekahnya 1 juta. Boleh, boleh. Lo jangan kalah sama si Pitung. Tahu gak Pitung? Bapak tahu gak Pitung? Siapa? Pitung tuh pendekar, pahlawan kita Betawi. Yang dirampok sama Pitung siapa? Gudang-gudang Belanda dirampok sama Pitung. Company. Habis ngerampok, Pitung ngapain? Bagiin, sedekahin ke anak yatim. Nah, kalau bapak-bapak ngasihnya ke ibu yatim. Gak lo umur. Nah, si Pitung aja bisa. Masa lo kalah sama Pitung? Bisa? Iya, ditransfer aja buat lo, kan Palembang. Lo transfer, karena kalau berangkat ke sini lagi kosong tronton jurusan Palembang. Jadi nanti ditransfer boleh, tunai boleh. Kalau pas lagi di sini. Boleh gak aku udah sedekah 1 juta? Ji, syaratnya kalau gue ijab di bandara, ya lo mesti sedekah dulu dong 1 juta. Kasihan anak yatim, udah teriak-teriak, bengok-bengok. Kan teriak pasti anak yatim kan? Amin. Nah, jadi paksa. Di bandara, kita itu bandara. Di bandara. Ibu ke bandara. Nanti ijabnya di bandara. Saya nggak punya mobil Pak Haji, aku mau ijabnya di RDAY, boleh. Hah? Ibu masukin plastik, di packing, kirim pakai tiki. Kalau enggak, Bapak dan Ibu mulai hari ini rajin-rajin tahajud. Karena anak yatim umroh tiap hari tahajud mulai hari ini. Nanti ijab. Bapak paksain, nanti usap kepalanya anak yatim umroh. Berani? Bapak-bapak berani? Nanti lanjut cium keningnya ibu yatim umroh. Berani gak? Pokoknya paksain. Pak Haji, aku gak punya nomor rekeningnya Pak Haji. Kan di YouTube ada nomor rekening, ada kan? Nah, tanya anaknya, lacakin dong nomor rekening Pak Haji di YouTube. Nah, ini kan ada. Nanti Bapak transfer terus kirim. Ada di YouTube, nomor rekening saya ada. Nanti tulis 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Kalau anak bapak, anak ibu pengen naik pangkat dari kolonel ke jenderal, 1 lagi bapak dan ibu mau jual kontrakan, sedekahnya 2 dong, jangan 1. Kan 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Berapa sedekahnya? 1 juta. Kalau ini sedekahnya 9 juta. Kalau ini sedekahnya 75 juta. Bapak dan ibu 1 juta juga boleh. Nggak apa-apa kan? Yakin nggak? Yakin. Terkabul. Pasti. Terkabul. Pasti.
terkabul. Pasti. Nah gitu. Kalau manjur gimana sih Pak Haji kalau ngomong pasti sambil ngeremes alat kelamin? Cerot, cerot, cerot. Ya, ibu apa? Bapak apa? Ya, lanjut dulu. Lanjut dulu. Ya, sip. Sampai besok pagi ya. Ntar gue japri hotelnya ya. Sip. Sampai besok ya. Tepuk tangan dong untuk Mbak Lisa. Sip. Ya. Ntar gue ajarin. Besok kita ngobrol privat ya. Terkabul. Tepuk tangan dong. Wow. Ya, itu Pak Haji, jadi apa namanya? Sedekahnya itu saya 9 juta, jadi ngikutin dari colet-coletnya Pak Haji. Heeh. Nah, colet-colet 9 kali jadinya saya 9 juta itu Pak Haji. Gimana? Itu maksudnya colet-coletnya ikut colet-colet Pak Haji. Nah, kalau kita Coba lo ajarin dulu. Pak, perhatiin Pak. Nah. Gimana? kita tuh kalau habis mandi itu telanjang bulat itu Pak Haji sebelum andukan kan Pak Haji. Ya. Nah, itu kita remes-remes itu 9 kali loh Pak Haji. 9 kali. Setiap malam itu Pak Haji, setiap mandi. Sambil ngucap apa? Pasti saya kayak Rakyat Tajamnetir, pasti jualan saya habis terjual terus kayak gitu Pak Haji. Terus Nah. pasti gitu Pak Haji. Diawali dengan kata pasti. Pasti Pak Haji. Nah, itu langsung setiap malam itu Pak Haji. Alhamdulillah saya kesini langsung bisa ketemu Pak Haji, langsung sekalian istri nanti bisa minta salaman sama Pak Haji. Boleh, boleh. Ya. Ini kan gue masih ada centong 2 biji. Iya Pak Haji. Ntar gue kasih 1, lo istri lo 1. Ya, masih Ntar gue Pak Haji. kasih uang bibit. Ya, masih Pak Haji. Tepuk tangan dong. Coba sekali lagi lo merhatikan ilmu RDI apa hajat lo terkabul biar bisa ditiru pulang dari sini. Ulangi lagi, coba. Oke. Saya kan jualan Pak Haji ya. Ya. Nah, itu kita setiap malam kan pakai celana dalam. Ya. Nah, dalamnya itu pagi-pagi kita lepas, Ya. direndam di air ya, di Bos, swap ke dia bos. di itu. Nah, habis dari situ kita kan dagangannya di Eperan ini, di kaki 5 lah ya. Di kaki 5 belum punya ruko ini, di kaki 5. Tapi alhamdulillah hasilnya tuh nggak kalah kayak punya ruko. Omset Pak Haji sebelum saya di RDI ya Pak Haji, ibaratkan sebulan itu sekitar 10 juta, alhamdulillah nyampe 30 juta Pak Haji. Wow. Iya Pak Haji. Sebelum kenal RDI omsetnya Paling di bawah 10 juta Pak Haji. di bawah 10 juta. Setelah meraktikin sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, Maksain. salat badiah qobliyah nggak boleh, Terus sedekah Jumat barokah, iya Pak Haji, maksain, Maksain. hasilnya 30 juta Pak Haji. wow. Intinya Tepuk semuanya- tangan dong. Semuanya itu maksain Pak Haji. Maksain. Semua itu maksain dan pasti Pak Haji. Nah, Bapak dan Ibu berani gak maksain? Terutama ibadah ekstrim. Berani gak? Iya dong, kan gratis ibadah ekstrim. Kalau sedekah ekstrim ya tinggal pilihan. Yang penting ibadah ekstrim dulu, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh jangan bolong, bisa? Sedekah Jumat barokah jangan bolong, bisa? Sholat badiah qobliyah jangan bolong, bisa? Sifat 18, sifat bangsat jangan ada, bisa? Bisa. Tahu gak sifat 18? Khusus buat orang idiot nggak bisa diulang. Di YouTube ada, di YouTube ada. Yuk, ulangi lagi. Ya. Apa yang bikin naik omset dari 10 juta sampai sekarang 30 juta? Coba bikin semangat Bapak dan Ibu bos. Karena kalau ini pada semangat, bisa niru, bos punya tabungan 1 poin di akhirat. Amin. Amin. Coba bos. Jadi gini Pak Haji ya. Kan setahu saya itu cara dalam itu kan kotor Pak Haji ya. Ya. Nah, dari kenal di RDAY itu jadi senjata pamungkas bagi saya Pak Haji. Senjata Pamungkas, iya Pak Haji. Nah itu celana dalam itu habis dipakai pagi-pagi, nah itu ditaruh dikasih air lah ya di ember apa, nah itu dicipetin ke dagangan semua Pak Haji. Tapi hasilnya Pak Haji luar biasa Pak Haji. Habis kasarnya terjual dagangannya Pak Haji. tepuk tangan dong, ya Allah. Ya Allah. Gue yang ngajarin aja sampai terharu. Nah, remas-remasnya itu ya gini buat remas-remasnya itu kayak gini Pak Haji.
Intinya di ini nurut, manut, katut, apa saya jual jadi duit, ucapan saya jadi duit Pak Haji. Coba ulang lagi pakai mic agak dekat. Oh iya, Dekat. pertama gini kan? Deketin mic-nya, deketin Ya, mic-nya. segini. Deketin mic-nya. Gimana? Nah, Kamu saya? gini Pak Haji. Nah, Sambil ngomongnya apa? ya, kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede gitu Pak Haji. Ya. Soalnya kan makanan Pak Haji, Iya. beli perempuan, cowok semuanya makan semua ya Pak Haji. Coba ulang lagi. Nah, kontol gede, memek gede. Agak kencang ngomongnya. Kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede gitu Pak Haji. Ya. Nah, kalau di mulut Pak Haji. Ya. Ini kadang nggak pakai baju ya Pak Haji ya. Ya. Waduh. Ulangi lagi. Ah, ya. Nah, kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede. Nah, Agak jelas ngomong ini agak nggak dengar. oh ya. Ya. Kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede gitu baik. Nurut, manut, katut. Ucapan saya jadi duit, orang yang lihat saya ngasih duit kayak gitu Pak Haji. Habis terjual jadi duit. Alhamdulillah Pak Haji. Keren Duit Pak Haji. Nah, ibu dan bapak berani gak ngucap kayak gitu? Iya. Dagang apa aja, mau gado-gado, mau dagang ketoprak, mau dagang aksesoris, mau dagang baju, mau dagang kerudung, mau dagang apa aja, mau sembako, mau dagang lontong sayur, mau dagang motor, mau dagang mobil, mau dagang apa aja, bebas. Tapi diawali dengan itu. Ya, kenapa sih Pak Haji mesti alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede? Karena pembelinya tuh laki-laki yang punya alat kelaminnya gede. Iya, benar. Kalau kita bilang alat kelaminnya kecil, nanti yang datang anak kecil. Ngelecokin, cuman megang-megang nggak beli. Nggak beli Pak Haji. Betul. Nggak apa-apa. Bener gak? Ya kan? Hah? Udah lakuin, hasilnya apa? Iya, jadi alat kelamin perempuan gede, maksudnya yang beli ibu-ibu, beliin nanti dibayar buat anaknya. Kalau ibu bilang, bapak bilang alat kelamin perempuannya kecil-kecil, nah yang datang anak-anak kecil, cuman minta nggak bayar. Buat apa? Jadi mesti alat kelamin gede, alat kelamin perempuan gede. Nyambung kan maksud saya? Bukannya jorok, bukan. Pak, Bu, yang namanya duit, Bu, nggak ada kata jorok karena duit itu nggak ada saudaranya. Ada nggak duit saudaranya? Nggak ada. Kalau bapak dan ibu nggak punya duit, dihina sama saudara. Betul? Jadi kalau bapak dan ibu dibilang ini aliran sesat, nggak apa-apa. Yang penting kan besok kita umroh bareng, berangkat gratis. Mau gak umroh gratis? Oh, ya udah, nanti dikasih buat bikin paspor gratis. Harganya 2.700.000. Nanti pas mau berangkat, bapak dan ibu dikasih sangu 10 juta buat pegangan nanti beli real. Gratis, mau lah, boleh. Nanti kita berangkat bareng. Ini kan bisa satu kapal. Ya, kita lagi nyari tumbal. Ya bos, lanjutin bos. Ulangi lagi bos, perhatiin. Sekali lagi. Ya, sini bos. Sini Pak. Ya, ayo. Buat bapak-bapak merhatiin ya. Ya. Bapak-bapak merhatiin dari sini ke atas, ibu-ibu dari sini ke bawah. Ya, Ya. siap. Siapa? Tunggu dulu, yang lain baru pada masuk. Ayo Bu, masuk Bu. Iya, betul. Gini, emasnya yang meraktekin, ibu yang sebelah kanan telanjang. Bisa? Jadi gini, bapak dan ibu, kita jangan lihat joroknya, tapi kita lihat hasilnya. Ilmunya nggak waras, min. Yang meraktekin juga nggak waras, min. Min kali min hasilnya. Yes. Iya, ilmunya nggak waras, yang meraktekin nggak waras, tapi hasilnya
Bisa? Ilmunya nggak masuk logika, tapi hasilnya masuk Rekening. Iya, gitu aja. Kalau orang bilang, apaan sih mama? Ilmunya nggak masuk logika mama. Nggak apa-apa yang penting masuk rekening. Nanti kita bisa umroh. Lah kan kalau dia nanti nih 30 juta, 30 juta, 30 juta, bohong. Tahun ini dia nggak berangkat umroh. Amin, amin, amin. Begitu, ibu juga. Mau bareng Pak Haji aja gratis, boleh. Oh kan Pak Haji belum berangkat, aku mau berangkat dulu deh, kan aku ada duit dari omset. Boleh, bebas. Oke? Perhatiin ya. Bapak pusar ke atas, ibu pusar ke bawah. Bos, shoot bos. Udah, yuk. Acting mulai. Jadi keadaan ini kan telanjang bulat ya. Nah, kita saya pikir gini. Ngomongnya apa ngomongnya? Kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede. Seperti itu Pak Haji, 9 kali. Ya. Sebentar saja Pak Haji. Ya. Nurut, manut, katut, apa saya yang dijual jadi duit, semua ucapan saya jadi duit, semua orang lihat saya ngasih duit. Itu Pak Haji. Nah kalau ini kan dagang, Betul. ngucapnya ini. Tapi kalau bapak tentara atau polisi, sebutnya kolonel naik jadi jenderal bintang 1, jenderal bintang 1 naik jadi jenderal bintang 2. Gitu. Kompol naik jadi AKBP, AKP naik jadi kompol. Kalau polisi tentara, kalau bapak dan ibu pegawai negeri, jabatannya kabit, kabit naik jadi kepala kantor cabang. Kalau udah jadi kepala kantor cabang, naik jadi kakanwil. Dari kakanwil naik jadi direktur. Gitu. Jadi bapak dan ibu yang ngolah sendiri, bisa? Jangan nanya lagi. Saya kan pangkatnya jenderal bintang 2 Ji. Ya diucap nanti naik jenderal bintang 3. Saya pengen jadi pangdam Ji. Sebut, saya pasti jadi pangdam. Saya pengen jadi pangkostrat, apalah bebas. Bisa? Oke, sekali lagi ya, ulangi. Ayo. Ayo, siap. Acting mulai. Kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede, kontol gede, memek gede. Nurut, manut, katut, tunduk, nurut, manut, katut, tunduk. Apa yang saya jual jadi duit, apa yang saya ucap jadi duit. Semua orang nurut, manut, katut, ngasih duit gitu Pak Haji. Ada pertanyaan? Bisa ya? Sip, tepuk tangan dong. Nih bos. Nanti centangnya terakhir ya. Supir gue lagi ngambil. Nih gue kasih uang bibit. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nih lo. 1, 2, 3, 4, 5. Istri lo. Manjur nih bos. Haji Marco juga manjur. Tuh. 2, 3, 4, 5. Nih lo. 1, 2, 3, 4, 5. Istri lo. Ya. Pada mau gak? Testimoni dulu. Yang bikin testimoninya orang bisa niru. Bikin testimoninya yang bikin orang termotivasi. Jangan testimoninya jangan. Bikin. Nanti kan Pak Haji takjub. Sekarang Pak Haji takjub aja kasih uang bibit. Apalagi bapak dan ibu bikin takjub Allah dengan bangun jam 00. Bohong, nggak dapat 1 miliar. Saya aja bisa ngasih uang bibit sepasang, 5 pasang, 5 pasang. Dan biasanya uang bibit kalau dapat dari saya nggak pernah gagal. Haji Marco, ini Abi, Lisha, itu Sultan. Jadi bikin, ciptain testimoni-testimoni yang bikin orang takjub. Bisa? Ya, oke. Tepuk tangan dong. Sip, terima kasih. Terkabul ya. Ya. Jadi kita disabdain bisa dapat ruko. Pasti punya ruko. Oke? Sip. Rumahnya 1000 meter. Amin. Biar ML-nya nggak terganggu.